Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini kita coba berdiskusi gitu ya. Materi yang akan dibawakan oleh Pak Diki. Topiknya THK Engineering ya. Saya share terlebih dahulu materinya Pak Diki. Oke, sudah terlihat nggih? Ya, Oke, sudah Pak. nggih nggih. Eh, ada kala baiknya eh, acara hari ini supaya berjalan dengan lancar. Sebaiknya mungkin kita berdoa sejenak agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Ya, doa saya pimpin langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, doa selesai. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Diki memulai materinya sambil menunggu teman-teman yang masuk. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Sukarate. Selamat malam rekan-rekan engineer semua. Pada sesi malam hari ini, saya singkat saja berbicara tentang studi kasus ya. Penerapan budaya Trita Karana dalam Departemen Engineering Hotel dengan melibatkan integrasi prinsip-prinsip harmonis dari filosofi tradisional Bali. Nah, jadi itulah yang membuat Bali itu berbeda dari provinsi lainnya. Jika rekan-rekan datang ke Jakarta, datang misalnya ke Sumatera, atau datang ke Sulawesi, dan perhatikan saja, terasa perbedaannya itu sangat terasa sekali. Jadi bukan hanya sekedar hotel, engineering hotel tersebut dengan segala teknologi dan modernnya, tetapi juga harus penerapan dari budaya THK itu sendiri. Nah, jadi penerapan budaya Trita Karana atau THK ya dalam Departemen Engineering di hotel itu melibatkan integrasi prinsip-prinsip harmonis dari filosofi tradisional Bali ya dengan kegiatan operasional teknik hotel. Nah, itu dia. Jadi kegiatan operasional teknik hotel juga melibatkan kan begitu integrasi dari prinsip-prinsip ini. Nah, THK sendiri adalah konsep hidup dalam harmoni yang mencakup tiga hubungan, ya, mencakup tiga hubungan utama yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, jadi gitu. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan lingkungan. Nah, di sinilah beberapa prinsip yang dapat diterapkan oleh staff engineering di hotel. Yang pertama yaitu tentang eh, pareangan atau hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi penerapannya seperti ini. Staff engineering hotel dapat menerapkan pareangan dengan menjaga kesucian tempat dan menghormati nilai-nilai spiritual dalam pekerjaan mereka. Ini bisa mewujudkan dengan memastikan ya area-area suci dan tempat-tempat ibadah itu memang dijaga baik. Jadi bukan hanya pura saja, mungkin di situ ada musola kalau hotel yang menyediakan kan seperti itu. Jadi memang dijaga dengan baik. Ya. Contohnya misalnya staff engineer memastikan bahwa fasilitas tempat ibadah seperti saya bilang tadi ada pura, ada musola selalu bersih, aman dan nyaman digunakan oleh tamu dan karyawan hotel. Mereka juga menghormati nilai spiritual dengan tidak mengganggu ritual keagamaan yang dilakukan di hotel dan menyesuaikan jadwal pemeliharaan agar tidak berbenturan dengan kegiatan keagamaan. Kan itu. Nah, itu salah satunya yang bisa diterapkan staff engineer dalam pareangan. Lalu yang kedua, dalam hal pawongan. Jadi hubungan dengan sesama manusia. Jadi penerapannya adalah dalam konteks hotel, pawongan berarti menjaga hubungan yang baik antara staff engineering dengan tamu, dengan karyawan juga, dan dengan manajemen hotel kan gitu. Jadi hubungan sesama ini melibatkan apa? Komunikasi yang baik, kerjasama serta pelayanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan orang lain. Dan saya pikir memang perlu saya
acungi jempol ya untuk staff engineering di Bali itu memang kalau terhadap tamu berbeda dengan yang di hotel di tempat lain gitu. Di luar provinsi lain itu sangat berbeda. Terhadap tamu juga berbeda kan gitu. Bukan hanya di departemen engineering ya, tetapi juga di departemen front office kan begitu. Di departemen housekeeping kan gitu. Terkadang tamu itu masih jaraknya jauh, itu udah disapa gitu. Jadi benar-benar menjaga hubungan antara staff engineering juga dengan tamu, termasuk juga dengan manajemen. Nah, ini adalah suatu contoh bagaimana staff engineering hotel perlu bekerja dengan departemen lain. Karena ada hubungan dengan departemen lain, seperti housekeeping dan front office, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memastikan semua fasilitas berfungsi dengan baik demi kenyamanan tamu. Nah, ketika ada masalah teknis, staff engineering harus bertindak cepat dan kooperatif, menjaga etika profesional tentunya di sini dengan rekan kerja kita, dan utamanya pasti adalah kepuasan tamu. Nah, ini perlu adanya kebersamaan dan pelatihan untuk menjaga harmoni antar staf. Kegiatan seperti pelatihan rutin, komunikasi yang terbuka, dan kerjasama lintas departemen harus digalakkan, dipromosikan ya. Jadi staff engineering bisa berpartisipasi juga dalam diskusi atau pelatihan bersama yang mempromosikan lingkungan kerja menjadi harmonis dan berkeadilan lah itu dia. Lalu yang ketiga adalah prinsip apa yang bisa diterapkan seorang staff engineer di hotel ya, yaitu terkait dengan palemahan. Jadi hubungan dengan alam lingkungan gitu. Jadi penerapannya itu palemahan kan mengacu pada menjaga harmoni dengan alam dan lingkungan sekitar ya. Dalam pekerjaan engineering hotel, ini berarti staf harus berupaya menjaga lingkungan melalui tindakan yang ramah lingkungan. Seperti misalnya penggunaan energi. Nah, saving energi itu sekarang digalak-galakan itu di beberapa hotel. Bahkan beberapa skripsi mahasiswa itu saving energi. Jadi bagaimana dapat melakukan penghematan energi kan gitu. Terus pengelolaan limbah yang baik dan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan ya. Jadi contohnya misalnya staff engineering dapat membantu menerapkan sistem efisiensi energi nih. Ya, seperti penggunaan pencahayaan LED kan begitu. Kemudian sistem pemanas air tenaga surya ya. Seperti saya lihat beberapa villa ada di Ubud itu juga udah hampir banyak menggunakan seperti itu. Kemudian HVAC yang hemat energi kan begitu. Selain itu mereka juga dapat memastikan bahwa pengelolaan air limbah itu dilakukan dengan benar, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar hotel. Mereka juga bisa mempromosikan penggunaan material yang ramah lingkungan dalam misalnya renovasi, dalam perbaikan fasilitas hotel. Nah, pengelolaan limbah dan efisiensi energi ini adalah staff engineering berperan penting untuk memastikan bahwa hotel telah mengelola limbahnya dengan benar, termasuk limbah padat dan cair, serta menerapkan sistem daur ulang. Itu dia. Efisiensi energi juga menjadi fokus dengan menggunakan sistem yang hemat energi dan mempromosikan teknologi ramah lingkungan. Nah, di sini di slide selanjutnya itu ada ini gimana caranya slide-nya, Pak? Biar bisa bergeser, Pak Sukarate. Sebentar, Pak. Atau dinaikin gitu ya. Iya, Di ya, scroll sebentar. naik, dia sudah lewat dia di. Ini ada beberapa implementasi THK oleh staff engineering ya. Ini ada beberapa implementasinya. Mungkin di scroll ke bawah gitu nggak bisa, Pak? Bisa, sebentar, Pak, sebentar. Oke, sambil ini ya. Jadi ada beberapa implementasi. Yang pertama, pemeliharaan altar. Udah lewat, Pak, lewat. Sampai di implementasi. Oke. Nah, Ini, udah Pak. lewat sampai implementasi. Nah, yang pertama itu apa? Atas lagi, Pak, kelewatan Oke. implementasi THK-nya. Ya. Oke.
Jadi yang pertama itu pemeliharaan altar, ya, atau pura di hotel nih. Ini implementasi daripada THK oleh staff engineering. Nah, jadi bukan hanya altar atau pura, ya, tapi juga kalau memang hotel itu menyediakan musola, ya termasuk salah satu musola. Di mana staff engineering memastikan bahwa area itu tuh tetap terjaga dengan baik, ya, baik dari segi teknis adalah maksudnya di sini pencahayaannya yang cukup, listrik yang cukup, air maupun kebersihannya. Jadi untuk mendukung kegiatan keagamaan yang harmonis dengan lingkungan kerja hotel. Lalu yang kedua itu pengelolaan energi berkelanjutan. Jadi menggunakan teknologi hemat energi seperti sistem HVAC cerdas, ya kan, ada tuh pencahayaan LED, kemudian juga bisa menggunakan solar panel. Staff engineering memastikan bahwa hotel berkontribusi positif dalam menjaga lingkungan. Nah, jadi selain itu, pengurangan jejak karbon juga melalui pengelolaan energi ini mencerminkan harmoni dengan alam. Nah, jadi yang ketiga implementasinya adalah hubungan yang baik dengan tamu dan rekan kerja, yaitu apa, staff engineering berinteraksi dengan tamu dan staf lain itu secara sopan, membantu memecahkan masalah teknis dengan sikap ramah dan menjaga komunikasi terbuka dengan departemen lain untuk memastikan kelancaran operasional hotel. Nah, sementara ada manfaat ketika staff engineering itu melaksanakan atau menerapkan daripada THK ini. Ya. Jadi yang pertama di scroll Pak. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan reputasi hotel. Hotel yang menerapkan prinsip THK dalam segala aspeknya termasuk engineering dapat memberikan kesan positif kepada tamu, terutama mereka yang menghargai budaya lokal dan lingkungan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, kenyamanan dan keamanan yang lebih baik dengan pemeliharaan fasilitas yang baik dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Tamu akan merasakan kenyamanan dan keamanan selama dia menginap. Lalu yang ketiga, kerjasama yang harmonis, ya, hubungan yang baik antar staf dan dengan tamu akan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Dan kesimpulannya, next Pak, kesimpulannya, ya, dengan menerapkan filosofi THK, karena staff engineering hotel, ya, menjaga operasi teknis hotel, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan harmoni dan spiritual hubungan antara manusia dan kelestarian lingkungan. Prinsip ini tidak hanya mendukung keberlanjutan, nah ini jadi kayak sustainable dia, tetapi juga efisiensi operasional hotel, jadi ada efisiensinya. Tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal yang selaras dengan konsep perhotelan yang modern dan bertanggung jawab. Ya kan? Nah, saya pikir cukup sampai di sini. Sambil ada beberapa contoh nyata, ya, yang barusan saja terjadi itu di The Fins. Ini rekan-rekan tahu nggak The Fins? Kejadian The Fins. Ada yang tahu nggak? Coba. Apa berita terbaru The Fins Beach Club? Silakan Mas Ya, Imam. dipersilakan. Mas Imam kalau mau tanya silakan. Ya, dipersilakan. Ada satu kejadian yang lagi hotnya sekarang di The Fins Beach Club. Tahu? Ya, mungkin mereka itu posisi bekerja nggak Pak tahu Diki. ya. Ya, langsung cerita deh Pak Diki. Oh ya, jadi contohnya di The Fins itu sudah ada beberapa tokoh masyarakat yang akhirnya berbicara dengan lantang dan keras. Mengapa? Ada satu budaya di dekat lingkungan The Fins yang sedang melakukan sembayangan dan memang ada rutinitasnya, ada kayak bulannya begitu kan. Coba saja di searching The Fins gitu. Baru-baru ini mungkin dalam minggu ini. Nah, ketika sembayang, yang kembang api itu Pak ya. Ya, betul, kembang api.
Ya kan? Nah, Ya, jadi apa? Hubungan dengan sesama itu tidak ada. Akhirnya apa? Ya ratingnya The Fins jadi turun. Masyarakat juga jadi tidak interest. Ya, terutama juga mungkin kita kan yang memang orang Bali, katakanlah begitu, lahir besar hidup semua di Bali, dan melihat situasi seperti itu di mana saudara kita sedang sembahyang, di depannya ada letusan-letusan petasan sama musik-musik dugem, kan begitu. Bagaimana coba di pikiran kita, kan begitu. Nah, itu hubungan dengan sesama tidak ada. Maka dampaknya apa? Ya, dampaknya seperti tadi, bahwa tidak terjadi keberlanjutan atau tidak sustainable. Ya, kemudian dia juga apa? Ya, terhadap sesama. Dia tidak mungkin harmonis nanti ke depannya. Luka itu pasti pasti tetap ada, walaupun sembuh pasti nanti tetap akan ada lagi. Nah, kita sebagai staff engineering tentu jika sudah tahu hal seperti itu, kita harus berani berbicara begitu. Berbicara kebenaran. Karena ada satu yang uh, harus kita percayai, kan begitu. Walaupun keburukan ya atau kejahatan itu berlari secepat kilat, suatu hari nanti kebenaran akan mendahulunya. Ah, itu dia. Jadi nggak, kita tidak perlu takut untuk berbicara tentang kebenaran, ya. Jadi ini adalah beberapa prinsip yang harus kita pegang sebagai staff engineer, di mana ada nilai-nilai THK yang diintegrasikan ya dalam kegiatan teknis operasional kita sehari-hari, ya, yaitu bagaimana harmonis dari filosofi tradisional Bali. Saya pikir itu saja dari saya, singkat sekali. Di lain waktu saya akan jelaskan lebih detail bagaimana termasuk di dalam unsur penilaian THK itu sendiri. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Jika tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Pak Sukarate. Terima kasih, Pak Sukarate. oke, terima kasih paparan materinya Pak Diki ya, up to date sekali. Jadi kemarin juga sempat saya lihat di sosial media Pak Diki ya, peristiwa itu baru saya ingat oh iya peristiwa kembang api. Oke. Untuk teman-teman gitu ya. Jadi materi hari ini mungkin bisa diterapkan nanti ya, mungkin di semua lini juga hampir sama gitu ya. Jadi ke Tuhan, ke ke manusia dan ke lingkungan pastinya begitu. Nggih. Oke, terima kasih Pak Diki, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Untuk berikutnya mungkin nanti hari Senin, koordinasinya tetap mungkin di grup informasinya. Terima kasih sudah hadir. Saya tutup dengan Parama Santi mungkin Pak Diki ya. Om Santi Ya. Santi, sampai Om ketemu lagi Santi, Santi, Santi. minggu depan Sampai di ketemu. materi yang lain. Oke, terima kasih. Silakan boleh lip nanti untuk yang belum bisa hadir nanti bisa melihat rekamannya di grup. Oke, terima kasih. Silakan boleh lip. Terima kasih.